Assalamualaikum. Pada video ketiga tentang transmisi otomatis ini, kita akan membahas bagaimana cara pemilihan tuas kecepatan yang sesuai. Terutama ketika mobil sedang berhenti, contohnya pada saat berada di lampu merah atau pada kondisi jalan yang macet. Banyak pendapat tentang hal ini, namun saya akan mencoba membahasnya dari sudut pandang secara teknis. Pada dasarnya, ketika kita sedang berhenti sementara, baik untuk waktu yang cepat maupun untuk waktu yang lama, kita bisa memilih selektor N atau selektor D. Namun yang terbaik adalah selalu memilih selektor N ketika sedang berhenti. Walaupun tetap diperbolehkan untuk memilih selektor D, alasannya adalah sebagai berikut. Ketika posisi di D, maka turbin dalam torque converter yang terhubung langsung ke gearbox akan mengalami slip maksimal atau berhenti dan tidak berputar. Sedangkan impeller pompa yang terhubung ke mesin akan tetap berputar. Walaupun turbin masih dalam keadaan diam, akan tetapi ada peningkatan momen puntir mesin sekitar lebih dari 2,5 kali. Keadaan slip maksimal ini akan menyebabkan gesekan pada oli transmisi otomatis atau automatic transmission fluid, sehingga suhunya akan meningkat. Kalau dibiarkan terlalu lama, maka panas gesekan ini bisa merusak komposisi mikroskopik dari oli, sehingga bisa memperpendek umur oli automatic transmission fluid. Selain itu, ketika posisi D ini, mesin bisa mendorong mobil untuk bergerak maju, sehingga perlu ditahan pakai rem. Akan lebih berbahaya jika tiba-tiba rem terlepas, tidak sengaja, atau mengalami kerusakan secara tiba-tiba, mobil akan nyelonong maju. Sebagian kecil bahan bakar pun ada yang terbakar percuma karena mobil ditahan untuk jalan. Tenaga mesin ini akan ditransferkan ke energi panas di dalam fluida yang mengalami slip di dalam torque converter ini. Bila kondisi berhenti dalam waktu lama dan kita membiarkan pada posisi D, maka tentu panas yang dihasilkan dari slip oli ini akan semakin meningkat dan akan menyebabkan kerusakan dari komposisi oli transmisi. Dan untuk itu sebaiknya senantiasa memilih selektor N untuk kondisi berhenti dalam waktu yang lama. Contohnya pada jalan macet, di jalan macet yang sangat parah. Ketika posisi N, maka tidak ada slip dalam torque converter karena turbin dan impeller pompa sama-sama berputar. Gearbox dan oli ATF pun tidak terlalu terbebani. Pengemudi tidak perlu menginjak rem. Dari sini kita bisa menentukan mana yang terbaik. Walaupun N yang terbaik, tapi kadang kita tentunya juga malas, kan harus sering memindahkan tuas selektor terlalu sering, terutama bila berhenti dalam waktu yang singkat. Jadi masih bisa ditoleransi kalau tetap di posisi D, dengan catatan waktu berhenti tidak terlampau lama. Untuk kondisi berhenti yang singkat, bila kita tetap mempertahankan di posisi D, akan terjadi kerugian-kerugian, namun kerugian ini tidak terlalu signifikan. Kerugian ini akan berpengaruh bila kita berhenti dalam waktu yang cukup lama. Bila dikatakan pada posisi akan membuat kopling cepat habis, ini tidak sepenuhnya benar, karena pada transmisi otomatis, pada saat mulai jalan, kopling pada gigi pertama hanya digunakan untuk mengunci putaran turbin dengan beban yang relatif kecil daripada ketika jalan. Justru yang bisa membuat kausan kopling dan komponen lainnya adalah cara mengemudi dari user. Karena pada saat jalan, kopling pada masing-masing gigi akan mengunci dan melepas secara otomatis sesuai kebutuhan. Beban kerja yang dialami saat tersebut adalah cukup besar, sehingga pada keadaan ini akan bisa mengikis plat kopling menjadi aus. Namun tentunya ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Akan semakin cepat bila cara pemakaiannya agak kasar. Contohnya terlalu sering memainkan gas, atau ketika
pada jalan menanjak atau ketika kita sering menggunakan mode kick down untuk menurunkan gigi secara tiba-tiba. Maka pada saat tersebutlah beban kerja dari transmisi otomatis akan lebih besar karena harus terjadi penguncian kopling dan pelepasan kopling yang sangat sering. Hal inilah menyebabkan kopling menjadi aus.